yang masih dinyatakan hilang. Banjir menyebabkan 26 orang tewas dan puluhan ribu jiwa terdampak. Pemilihan tanggal 14 Februari setelah pemilihan. Pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tolikara ke Jayapura ricuh. Masa pendukung caleg berupaya menghalangi di Bandara Wamena. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Umat Islam di Gaza terpaksa menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda ketika perang terus berkecamuk. Warga sholat berjamaah di sekitar reruntuhan karena hampir semua masjid rusak akibat perang. Di Makassar, Sulawesi Selatan ada masjid yang populer dengan julukan Masjid Terapung. Masjid 3 lantai yang berada di anjungan Pantai Losari Makassar ini unik karena dibangun di atas laut dan kerap menjadi destinasi wisata. Halo, selamat siang saudara. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di hari ini, Selasa 12 Maret 2024. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga menyoroti rekapitulasi suara pemilu tingkat provinsi di Jawa Timur yang molor dari target semula. Rekapitulasi suara seharusnya selesai pada tanggal 8 Maret kemarin, namun mundur menjadi tanggal 11 Maret. Ya, selain itu saudara, kericuan bahkan sampai saling dorong juga masih mewarnai rapat pleno rekapitulasi di beberapa daerah. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramendito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sebuah video pengakuan seorang ibu di Bangkalan, Jawa Timur yang mengaku bayinya meninggal karena dugaan malapraktik saat proses persalinan ramai di media sosial. Sang ibu mengaku tidak diberikan rujukan ke rumah sakit oleh pihak puskesmas. Gimana Bu, saya ini mau minta rujukan, saya nggak mau melahirkan di sini. Kata saya, bentar sama dokternya nggak diangkat-angkat, dorong-dorong. Ya, saya ini sakit bukan sakitnya mau melahirkan, sakitnya di dorong-dorong anak. Mukaromah bercerita tentang kisah pilunya saat menjalani persalinan di Puskesmas Kedundung, Kecamatan Modong, Bangkalan, Jawa Timur. Diduga Mukaromah menjadi korban malapraktik yang menyebabkan bayinya meninggal dunia. Mukaromah mengatakan, bidan di kampungnya sudah menjelaskan kondisi bayi pada posisi sungsang, sehingga harus dilakukan persalinan dengan operasi sesar. Namun amat disayangkan, setibanya di Puskesmas Kedundung, bukannya mendapat rujukan ke rumah sakit, Mukaromah malah diminta untuk melahirkan di sana. Insiden pun terjadi dalam proses persalinan yang menyebabkan sang bayi meninggal dunia. Jadi sempat keluar begitu ya bayi ibu dalam keadaan sudah meninggal dunia? Iya. Selalu lanjutnya penjelasan dari pihak puskesmas seperti apa? Itu terputus. Saya nggak mau lagi dilayani di sana. Saya mau minta rujuk aja. Katanya saya ditakut-takuti. Kamu itu nanti di perjalanan kalau ada apa-apa nggak bidan sini nggak mau tahu ya gitu. Terus sampai ke rumah sakit kamu nggak bakalan operasi, kamu bakalan dipaksa pakai tangan juga, pakai tangan gitu. Oke. Saya bilang biarin, saya rujuk aja. Oke, akhirnya ibu tetap meminta untuk dirujuk begitu ke rumah sakit ya. Selanjutnya puskesmas memberikan surat rujukan itu atau tidak? Iya, beri. Oke, sampai akhirnya ibu ke rumah sakit mana Bu? Sakit Gelamor. Oke, dan akhirnya ditangani di rumah sakit sana ya Bu ya? Iya, ditangani.
Oke, dari penjelasan akhirnya penanganan seperti apa Bu ketika berada di rumah sakit? Ibu mendapatkan dioperasi atau seperti apa Bu? Iya, dioperasi. Dioperasi sesar berarti ya? Iya. Pihak keluarga kini meminta keadilan akan kasus dugaan malapraktik yang menyebabkan bayi Mukaromah meninggal dunia. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Didin Muhyiddin di Bangkalan, Jawa Timur. Didin, hingga saat ini bagaimana tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan setempat terkait dengan dugaan adanya malpraktik di Puskesmas Kedundung, Bangkalan, Jawa Timur? Baik Jodo dan saudara, usai viral kasus ibu yang bayinya meninggal di Puskesmas Kedundung, hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menggelar konferensi pers mengklarifikasi atas kejadian itu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, semua yang dilakukan oleh petugas kesehatan medis di Puskesmas Kedundung sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Dari Puskesmas Kedundung itu sudah telepon ke rumah sakit waktu itu ya, dan rumah sakit itu sudah menjawab untuk dirujuk seperti itu, dan ternyata di bawah itu terjadilah pembukaan ya, tidak langsung pembukaan lengkap, pembukaan 4, pembukaan 6, langsung pembukaan 4. Nah, di situ karena sudah di jalan lahir vulva itu sudah nampak bagian terendah pada si bayi, maka teman-teman di bawah menolong persalinan ini sesuai dengan regulasi dan SOP yang sudah ada. Kembali ke studio, Juno. Ya Didin, untuk saat ini bagaimana juga tanggapan dari pihak Puskesmas Kedundung dan juga kronologi awal bagaimana saat pihak korban berada di rumah sakit atau di Puskesmas Kedundung? Untuk saat ini dari petugas Puskesmas Kedundung menyerahkan kasus ini kepada Dinas Kesehatan. Dari pihak perawat di sana sudah menjelaskan kronologis kejadian yang terjadi di Puskesmas hingga akhirnya bayi yang ada di ibu tersebut meninggal. Diduga memang bayi yang sudah ke sana dalam kondisi meninggal kurang lebih 10 hari di kandungan. Hingga saat ini Dinas Kesehatan sudah menggelar konferensi pers tadi mengklarifikasi kejadian itu dan turut berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi pada Ibu Mukaromah. Untuk saat ini bagaimana dengan pihak keluarga yang informasinya akan meminta keadilan dan apakah juga sudah mengambil langkah pelaporan terhadap pihak kepolisian? Baik Juno dan saudara, untuk keluarga Ibu Mukaromah sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Bangkalan. Tadi sempat bertanya kepada pihak keluarga. Besok akan dilakukan pemanggilan saksi oleh Polres Bangkalan terkait dugaan malapraktik yang terjadi di Puskesmas Kedundung Modung. Ya, dan saat ini bagaimana dengan kondisi korban sendiri pasca dugaan malapraktik di Puskesmas tersebut? Baik Juno dan saudara, tadi kami sempat mendatangi rumah Ibu Mukaromah karena kondisinya masih labil. Orang tua Ibu Mukaromah ini menjemput anaknya untuk tinggal sementara di Sampang, Jawa Timur. Di rumahnya ini Ibu Mukaromah dirawat oleh orang tuanya. Kondisinya masih labil dan sering dilakukan perawatan oleh petugas medis setempat. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Didin Muhyiddin dari Bangkalan, Jawa Timur. Dan saudara, seorang ibu muda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara ditangkap polisi karena menjual bayi kandungnya seharga 4 juta rupiah. Selain ibu kandung sang bayi, polisi juga menangkap pembeli bayi. Polisi awalnya menangkap perempuan pembeli bayi di kediamannya. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kemudian menangkap ibu kandung bayi. Sang ibu mengaku tega menjual bayinya karena hendak pulang kampung dan malu memiliki seorang anak dari hubungan yang tidak direstui oleh orang tuanya. Polisi turut menghadirkan 2 perempuan penjual dan pembeli bayi yang kini telah ditetapkan tersangka. Selain ponsel, polisi juga menyita uang tunai sisa dari hasil penjualan bayi.
Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman minimal 3 tahun penjara. Awalnya pada hari Minggu 21 Januari 2024, sekira pukul 17.00 Kacamata WIB, pelapor mendapat informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang di Dusun 3 Parit Minyak, Desa Aikorsi, Kecamatan Aiko, Kabupaten Laburan. Kemudian pelapor dan tim Obsnar Satreskrim Polres Labuan Batu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terhadap tindak pidana tersebut didapat keterangan dari saksi, sehingga ditetapkan Karunia Alis Acil selaku pembeli bayi dan Putri Nauri Tauruk selaku ibu kandung menjadi tersangka. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi guna mempercepat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di 5 kabupaten kota. Selama tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan pendataan terhadap infrastruktur yang rusak akan diprioritaskan. Masa tanggap darurat tingkat Provinsi Sumatera Barat berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 10 Maret. Selama tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan mendasar bagi semua korban terdampak banjir dan longsor akan diutamakan. Pengerahan alat berat untuk membuka jalur jalan menuju daerah yang masih terisolasi serta pendataan terhadap infrastruktur yang rusak juga akan menjadi fokus utama selama tanggap darurat. Ya, kita masih mendata di lapangan karena memang daerah Langga itu kan memang daerahnya luas. Daerahnya rumah yang terdampak itu kan di pinggir pantai. Ini di pinggir sungai. Nah, waktu itu makanya kalau masih dibangun di daerah itu ini berisiko lagi. Itu kita cari tempat yang berisiko. Itu yang lagi nanti kita tunggu dari bupati nanti. Dan alhamdulillah lancar. Bahkan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat rumah ada yang tertimbun rumahnya, ada yang sudah didiami. Otomatis karena mereka bersih-bersih. Nah, waktu itulah kita backup dengan pangannya. Tim SAR gabungan terus mencari 6 korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang masih dinyatakan hilang. Bukan hanya itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan akan memperbaiki semua prasarana umum yang terdampak. Sebanyak 120 personel tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat pada Senin pagi. Pencarian difokuskan di daerah Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Bayang. Sejauh ini masih ada 6 orang yang masih dinyatakan hilang. Total korban yang sudah ditemukan sebanyak 26 orang dan dalam kondisi meninggal dunia. Dan saat ini sampai tanggal 11 Maret 2024, korban yang meninggal 23 orang dan dalam pencarian 6 orang. Pencarian korban sempat terkendala akses di mana titik longsor yang berada di area yang sulit dan penggunaan alat berat yang tidak bisa maksimal. Memang masalah akses ini sangat terkendala sekali karena akses jalan menuju lokasi titik longsor ini sangat sulit sekali. Kemudian dalam pengerahan alat berat pun tidak bisa maksimal karena memang kondisi wilayahnya yang membuat pengerahan alat berat itu menjadi tidak maksimal. Membantu penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kucurkan bantuan dana siap pakai senilai 1,75 miliar rupiah. Selain bantuan dana, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik yang menjadi kebutuhan mendasar bagi korban terdampak banjir dan longsor di 5 kabupaten kota. BNPB juga akan merelokasi 100 rumah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak banjir dan tanah longsor sebagai langkah antisipasi pengurangan dampak risiko bencana. Untuk relokasi, BNPB berharap agar pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera dapat mencarikan lahan untuk relokasi tersebut. Nah, nanti ini masih proses perencanaan persiapan. Nanti pemerintah daerah akan menyiapkan lahan untuk relokasi itu. Nanti yang bangun apakah PUPR atau BNPB yang setelah ada lahan relokasinya siap, ya sudah langsung kita pindahin. Proses perencanaan persiapannya lagi jalan. Sementara itu, dari 27.700 unit rumah warga yang terdampak banjir dan longsor, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan menyebut sebanyak 650 unit rumah diantaranya mengalami rusak ringan hingga berat. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan memperkirakan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor mencapai 170,4 miliar rupiah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengunjungi sejumlah titik kawasan terdampak bencana banjir dan longsor.
Menteri PUPR memantau jembatan, jalan yang rusak, dan kawasan sungai. Kementerian PUPR memastikan akan melakukan perbaikan pada semua sarana prasarana umum yang terdampak. Sementara untuk perbaikan perumahan warga terdampak, Kementerian PUPR menunggu finalisasi pendataan dari BNPB, karena perbaikan akan dilakukan berdasarkan klasifikasi kategori kerusakan. Nanti di tebing-tebing sungai tadi sudah kita putusin untuk di sipil. 2 minggu akan selesai. Paling lambat 2 minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, tadi saya berhenti yang terakhir itu kan bisa dibuang di situ, di dam di situ. Daerah disposal, bukan dibuang, disposalkan di situ. Ada izin Pak Bupati, itu memang daerah Rumija, ruang milik jalan, jadi kami bisa pakai itu. Saya minta tidak lebih dari seminggu bersih. Dari data sementara yang dirilis oleh BNPB, selain merusak ratusan rumah warga, bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat merusak ratusan unit fasilitas umum. Di antaranya 51 unit rumah ibadah, 23 unit jembatan, 2 unit irigasi, 28 unit sekolah, 13 ruas jalan, 7 unit kantor, dan 1 unit sarana kesehatan. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. 12 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi titik terparah dampak bencana itu. Warga terdampak dilaporkan mulai meninggalkan pengungsian dan tercatat total 24 orang meninggal, 4 orang masih dinyatakan hilang. Berikut laporan lengkap dari jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky dan juru kamera Yanuar Muslim yang sudah kami rekam sebelumnya. Kompas, saudara kita yang berada di Provinsi Sumatera Barat sedang mengalami bencana, yaitu banjir dan tanah longsor. Saat ini saya berkesempatan berada di salah satu titik terparah, yaitu di Kabupaten Pasir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk meninjau langsung seperti apa kondisi yang ada di sini. Dan saya akan berbincang langsung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letjen Suharyanto. Bapak, selamat sore Pak. Boleh diberikan update kepada kita semua seperti apa kondisi yang berada di titik paling parah di Kabupaten Pasir Selatan ini? Terima kasih Mbak. Saya bersama Ibu Lisda Hendrayoni, anggota DPR RI, Komisi 8, ada Pak Bupati, Pak Kapolres. Kita berada di Kabupaten Pesisir Selatan, langsung meninjau tadi daerah yang terdampak bencana. Tahun ini termasuk tahun yang paling parah, informasi dari Pak Bupati, dan sepanjang jalan dari Padang tadi memang banyak sekali titik longsoran. Dan di sini yang paling parah karena ada 27 yang meninggal dunia, yang baru ditemukan, alhamdulillah berarti ada 4 yang masih belum ditemukan. Sekarang masih terus dilaksanakan pencarian, pertolongan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditemukan. Meskipun sudah hari kelima ini Pak Bupati ya. Kita dalam mencari korban itu ada golden time ya, 7 kali 24 jam. Nah, nanti apabila mudah-mudahan bisa ditemukan, kalau tidak kita akan koordinasi ulang. Proses pencarian masih terus dilakukan dan pemberian bantuan kepada masyarakat, terutama yang mereka kehilangan, masih terus dilakukan. Kita doakan saja semoga proses pemberian bantuan ini terus bisa dilakukan dan keempat saudara kita bisa ditemukan. Fania Rizky, Yanuar Muslim, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sesaat lagi saudara, memasuki bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Tidak hanya harga beras yang masih mahal, harga telur juga ikut naik. Pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tolikara ke Jayapura ricuh. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Mix, lu coffee mix. Memang asik, in the coffee mix. Mixnya asik, rasa ngehits. In the coffee mix, strain one, biar first class. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan.
Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Memasuki bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Tidak hanya harga beras yang masih mahal, harga telur juga ikut naik. Di Pasar Peterongan, Kota Semarang, harga beras premium masih di kisaran 17 hingga 18 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara beras kemasan 5 kg dijual 85 ribu rupiah. Tidak hanya beras, harga telur kini juga naik menjadi 32 ribu rupiah per kilogram. Padahal normalnya harga telur di bawah 30 ribu rupiah. Kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan terakhir hingga masuk bulan Ramadan. Pedagang berharap harga beras bisa dikendalikan karena jika harga beras turun akan disusul harga bahan pokok lainnya. Beras sekarang berapa, Bu? Sekarang yang eceran ini 17.000. Nggih. Yang 17.000 yono. Nggih. Yang bagus berapa? Yang bagus 18, mentik wangi. Harganya berarti belum turun ya, Bu? Belum turun sama sekali, Bu. Telur belinya 30.500, jualnya 32. Berarti naik ya, Bu? Kalau karena mau Ramadan ya. Sementara di Pasar Martoloyo, Tegal, Jawa Tengah, harga beras berangsur turun. Harga beras jenis medium yang sebelumnya mencapai Rp16.000 hingga Rp16.500 per kilogram, kini turun Rp1.500 per kilogramnya atau menjadi Rp15.000 per kilogram.
Meski demikian, pedagang mengaku omset penjualan beras masih lesu. Pasalnya warga lebih memilih membeli beras Bulog atau SPHP yang harganya lebih terjangkau, yakni Rp54.500 per 5 kg. Berbeda dengan harga beras yang mulai turun, harga komoditas pangan lainnya seperti telur, ayam, minyak curah, dan gula pasir cenderung naik. Harga beras per kilo naik 15. Yang medium ya? Yang premium berapa sekarang? Ngejual. Oh, nggak jual ya? Kalau yang lain yang turun apa lagi? Beras sama apa sih? Aci ya Bu ya? Telur naik. Telur naik. Sekarang berapa? 31.500. Minyak goreng? 17. Berarti masih tinggi ya? Warga menyambut awal Ramadan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang kian tinggi. Harga ini diprediksi akan tetap bertahan dan warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan kembali harga bahan pokok. Di pasar tradisional Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, harga daging ayam potong mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Daging ayam potong saat ini dijual dengan harga Rp38.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya, dari sebelumnya hanya Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogramnya. Kenaikan ini membuat pembeli mengurangi pembelian daging mencapai 1 hingga 2 kilogram. Kaget aja. Kaget. Biasanya sampai 34 gitu. Paling itu juga udah mahal ya. 34, 36. Terus sekarang lagi berapa, Bu? 40 mahal. Di bulan Ramadan, harga berbagai komoditas di pasar tradisional Bandar Lampung merangkak naik, seperti cabai dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya dan harga daging ayam Rp30.000 per kilogram, telur Rp30.000 per kilogram, serta beras Rp17.000 per kilogramnya. Hal ini tentu pun dikeluhkan oleh para pedagang. Naik ya, kalau untuk biasa untuk ini puasa, untuk lebaran biasanya naik. Kalau sebelumnya berapa sih, Mbak? 30? Kalau yang biasanya itu enggak, berapa Pak? Di bawah 20. Di bawah 30. Di bawah 30 ya. Ini karena dekat dengan lebaran sama Ramadan ya. Harga mahal kayak gini gimana peminatnya, Mbak? Ya, kadang ada yang ini sih. Turun ya, Mbak ya? Kadang-kadang ada yang ini kan. Daripada ini kan biasanya orang-orang itu emang ya. Karena pencarian sekarang ini kan udah nggak ini lagi. Berarti berkurang ya, Mbak, harganya mahal ini? Mahal, ya. Tapi kadang-kadang kalau ada mau jual 5.000 ada ya? Yang penting mah dapat 2.000. Ramainya konsumen yang datang untuk berburu daging sapi pada awal Ramadan ini membuat daging sapi mengalami kenaikan. Di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat, harga daging sapi mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang biasa dijual dengan kisaran harga Rp125.000 sampai Rp130.000 per kilogram mengalami kenaikan mencapai Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Kalau harga daging memang setiap tahun biasanya ada kenaikan ya. Tadi untuk harga daging sapi itu Rp130.000. Nah kebetulan juga tadi saya ada beli iga, itu harganya 1 kilonya Rp100.000. Warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan kembali harga berbagai bahan pokok. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, Saudara, Stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan arus balik usai libur panjang atau long weekend. Hari ini sebanyak 13.000 lebih penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. PT KAI Daob 1 Jakarta juga melaporkan adanya lonjakan penumpang yang datang di stasiun kereta api Daob 1, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Sejak tanggal 8 Maret terjadi lonjakan penumpang di tertinggi pada tanggal 12 Maret sebanyak 33.000 lebih penumpang. Untuk mengetahui informasi terkini dari Stasiun Pasar Senen, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, hingga siang hari ini bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen dan juga apakah terjadi lonjakan penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen? Ya, Juno dan juga saudara, seperti yang Anda sudah sebutkan sebelumnya, memang pada hari ini terjadi lonjakan terkait dengan arus balik yang dimana kita ketahui memang ada long weekend gitu ya, dari hari Sabtu, Minggu, kemudian hari Raya Nyepi dan seterusnya lanjut ke hari cuti bersama pada hari ini. Memang kalau dibandingkan dari tanggal 7 dalam kurun waktu tanggal 7 sampai tanggal 12 Maret,
dari data yang saya terima dari Kepala Stasiun Pasar Senen, memang di tanggal 12 Maret ini yang tertinggi untuk arus baliknya, yang dimana ini tercatat ada 13.435 penumpang. Dan kemudian disusul pada hari Sabtu kemarin tanggal 9 Maret dengan jumlah penumpang sebanyak 10.563 penumpang. Nah, kalau memang kita bandingkan juga ya dengan data yang saya terima dari PT KAI Daob 1 Jakarta, ini juga untuk arus baliknya jatuh pada hari ini, yang dimana ada total sebanyak 33.433 penumpang yang tiba, baik itu dari stasiun Pasar Senen maupun dari stasiun Gambir. Dari laporan juga dari PT KAI Daob 1 Jakarta, ini pelayanan kereta api rata-rata per harinya ini dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Maret ini melayani sebanyak 61 perjalanan. Dari stasiun Gambir sebanyak 30 KA dan dari stasiun Pasar Senen sebanyak 31 KA. Selain itu juga Juno dan juga saudara, kita tahu ini memasuki bulan suci Ramadan. Selain mereka yang ingin menghabiskan liburan selama long weekend, tentu mereka yang menggunakan kereta api kemarin dari hari Sabtu sampai hari Selasa ini tentu juga ingin untuk menikmati ataupun menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga. Kalau yang kami perhatikan dari data yang kami terima, misalnya dari KAI Daob 1 Jakarta untuk keberangkatan ini memang paling banyak pada hari Jumat 8 Maret 2024 dengan total penumpang 33.520 penumpang. Ini yang berarti memang cukup logis ataupun rasional ya, karena memang kemarin juga sempat long weekend, jadi ini bisa dihabiskan waktu long weekendnya untuk berkunjung ke kerabat keluarga terdekat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Juno. Ya, Renata, untuk saat ini bagaimana juga dengan ketersediaannya tiket dari kereta api, terutama ke berbagai daerah yang untuk mendekati hari Lebaran? Iya, Juno dan juga saudara, diketahui memang PT KAI sudah menyiapkan begitu ya kereta tambahan khususnya untuk yang ada di Daob 1 Jakarta, yang dimana sudah ada sebanyak kereta tambahan yang disediakan 344 perjalanan untuk periode 31 Maret hingga 21 April 2024. Untuk menjawab pertanyaan Anda, ini totalnya sudah disediakan sebanyak 844.741 tempat duduk, dan untuk yang sudah terjual ini sudah berada di angka 390.000. Tentu memang ini sudah cukup banyak begitu, sudah hampir setengah yang terjual, padahal ini baru memasuki awal bulan suci Ramadan. Tentu untuk masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api untuk bisa segera begitu ya untuk mempersiapkan keberangkatannya, bisa segera untuk membeli tiket keretanya. Ini untuk pembeliannya bisa di aplikasi Akses, kemudian juga bisa ke website dari KAI, website kai.id, kemudian dari kontak center dan juga beberapa mitra resmi dari KAI. Karena tentu kalau ingin membeli di di stasiun kereta api secara go-show begitu ya, ini juga yang perlu diingat, karena loket di stasiun ini hanya melayani penjualan tiket go-show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Jadi memang kalau ingin memastikan begitu ya bahwa nantinya perjalanannya bisa lancar untuk kebutuhan bulan suci Ramadan ataupun Lebaran, ini bisa dimulai untuk dibeli dari sekarang. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sesaat lagi, Saudara, Komisi 2 DPR akan memanggil KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri dalam rapat dengar pendapat pada Kamis 14 Maret mendatang. Rapat dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2024. Pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tolikara ke Jayapura ricuh. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Alergi
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang Saudara. Rekapitulasi suara di KPU Jawa Timur telah selesai dilakukan. Ketua KPU Jawa Timur meminta warga bersabar menunggu hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU RI. Meski tidak sesuai dengan tepat waktu, namun rekapitulasi suara di Jawa Timur sudah selesai dilakukan. Semula rekapitulasi seharusnya selesai pada tanggal 8 Maret, namun baru selesai dilakukan pada 11 Maret. Dan KPU Jawa Timur menyebutkan, selain proses penghitungan suara, penandatanganan berita acara dari partai politik juga memakan waktu yang lama. Meski sudah selesai, KPU Jawa Timur meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh KPU Pusat. Ya, alhamdulillah proses rekapitulasi di tingkat provinsi sudah selesai. Pembacaan 38 kabupaten kota atas hasil proses rekapitulasi perolehan suara, penghitungan perolehan suara masing-masing jenis pemilu.
Sementara pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tolikara ke Jayapura mengalami kericuhan. Masa pendukung caleg berupaya menghalangi penyelenggara di Bandara Wamena. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Sempat berpindah tempat dari Kabupaten Tolikara ke Kabupaten Jayawijaya, rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara kembali dipindahkan ke Jayapura, Papua. Pemindahan membuat ratusan massa pendukung caleg berupaya menghalangi proses pemindahan kotak suara. Massa bahkan membawa alat tajam dan berupaya masuk bandara untuk menghentikan pemindahan lokasi pleno hingga polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Pemindahan pleno ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Polres Tolikara karena massa pendukung caleg yang menghalangi KPU masuk ke lokasi pleno. Misalkan masing-masing partai politik sehingga tahapan untuk rekap hasil tersebut terganggu. Maka melihat kondisi tersebut, keamanan dari Kapolres Tolikara dan Bawaslu mengeluarkan pleno bisa diadakan di Jayapura. Komisi 2 DPR RI akan memanggil KPU, Bawaslu, DKPP, dan Menteri Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan digelar Kamis 14 Maret. Rapat bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah kali ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN Gus Pardi Gaus menyatakan rapat dengar pendapat nanti akan jadi kesempatan bagi semua fraksi yang mewakili seluruh koalisi paslon Capres-Cawapres untuk mengkritik, meminta jawaban, hingga memberi saran kepada penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan pemilu 2024. Gus Pardi menyatakan Sirekap akan menjadi salah satu materi cecaran bagi KPU. Pasalnya alat bantu yang bernilai 30 miliar rupiah ini justru tidak lagi bisa dilihat grafik datanya. Belum lagi adanya masalah dugaan penggelembungan suara hingga ketidaksinkronan data antara rekapitulasi manual dan Sirekap. Selain itu, Gus Pardi menyebutkan RDP kali ini bisa menjadi jalur politik yang ditempuh fraksi dalam menggali dugaan kecurangan pemilu sebagai alternatif pelaksanaan hak angket. Evaluasi tahapan pemilu 2024. Artinya adalah bahwa anggota Komisi 2 yang ada di dalamnya itu dari berbagai fraksi yang ada di DPR, yang jumlahnya adalah 9, ada pendukung 01, ada pendukung 02, dan ada juga pendukung 03, kalau berkaitan tentang proses dugaan carut-marut pelaksanaan Pilpres, tentu semua anggota komisi dari fraksi-fraksi yang berbeda itu sangat terbuka ruang untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan terhadap carut-marut yang dikatakan dalam tanda kutip oleh berbagai mass media, tentu bisa diungkapkan ketika itu. Hari ini KPU melanjutkan tahapan penghitungan suara secara nasional untuk tingkat provinsi. Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur dijadwalkan melakukan rapat pleno terbuka hari ini di hari ke-14 rekapitulasi suara nasional. Sebelumnya sebanyak 9 provinsi telah selesai melakukan rekapitulasi suara, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tercatat unggul dari seluruh hasil rekapitulasi di 9 provinsi dengan perolehan lebih dari 29 juta suara. Menyusul pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan lebih dari 11 juta suara dan pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin sebanyak 6,6 juta suara. Siang ini bagaimana pantauan di KPU Pusat? Sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang memantau proses rekapitulasi di KPU Pusat. Dan Dian, hingga saat ini bagaimana proses rekapitulasi nasional di KPU dan bagaimana KPU mengatasi adanya ketidakpuasan dan juga adanya kericuhan di sejumlah tempat terkait dengan rapat pleno daerah?
Ya Juno, sudah berlangsung proses rekapitulasi dan tadi yang baru berlangsung adalah rekapitulasi untuk Provinsi DKI Jakarta dan nampaknya memang hari ini akan cukup padat proses rekapitulasi karena dijadwalkan akan ada 8 provinsi yang melakukan rekapitulasi yang akan dibagi dalam 2 panel. Nah, tercatat dalam panel A ini yang akan melakukan rekapitulasi adalah Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Barat. Sementara untuk panel B terjadwal adalah Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, dan juga Kalimantan Utara yang akan melakukan rekapitulasi suara. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sebelumnya ada 9 provinsi yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi suara dan saya sampaikan kembali bahwa dari 9 provinsi kalau dikalkulasi ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul meninggalkan 2 pasangan calon lainnya dengan perolehan suara 26.120.118 dan kemudian disusul pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 11.952.711 suara dan kemudian pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan 6.658.231 suara. Nah, seperti pada rapat pleno sebelumnya atau yang biasa dilakukan Juno, ini biasanya akan ada dinamika sehingga memang dinamika inilah yang membuat proses rekapitulasi berjalan cukup alot. Contohnya pada proses rekapitulasi di Provinsi Lampung beberapa waktu yang lalu kita ingat statusnya kemudian dipending karena memang ada salah satu partai politik yang merasa perlu memverifikasi ulang soal data rekapitulasi dan kemudian juga kemarin terbaru penghitungan di Provinsi Sumatera Selatan ada 2 saksi dari perwakilan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir rekapitulasi karena menolak pencalonan atau proses pencalonan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka karena menilai proses pencalonannya ini mengandung rekayasa hukum. Kemudian selama proses pemilu menilai bahwa ada keterlibatan aparat, kemudian penyalahgunaan bansos, intimidasi hingga politik uang. Kemudian juga menilai bahwa penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ini tidak profesional, kemudian tidak akuntabel dan secara kolektif diduga melakukan pelanggaran. Tapi meski demikian, kemarin KPU melalui komisionernya Agus Melas menyatakan meskipun saksi tidak bersedia menandatangani formulir rekapitulasi, tetapi penghitungan suara tetap dinyatakan sah karena adanya dokumen-dokumen autentik seperti formulir C hasil dan juga formulir D hasil. Dan seperti biasa, penghitungan suara di tingkat nasional ini dihadiri oleh sejumlah pihak, mulai dari Komisioner KPU Pusat, kemudian KPU Provinsi yang akan mempresentasikan hasil rekapitulasi suara, kemudian Bawaslu dan juga saksi dari masing-masing pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor jalannya proses rekapitulasi hari ini karena biasanya akan ada saling sanggah seperti yang tadi saya sampaikan dan sikap KPU menyikapi ada beragam tudingan kecurangan dari penyelenggaraan pemilu, kemudian juga ada aksi atau demonstrasi di mana-mana yang dilakukan oleh KPU saat ini hanya melakukan atau menggelar pleno terbuka yang bisa diakses melalui YouTube KPU RI dan kemudian juga menutup tampilan data di Sirekap karena kita tahu sebelumnya KPU juga menampilkan data perolehan suara di Sirekap tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya interpretasi ganda terkait dengan perolehan suara sehingga tidak membingungkan masyarakat. Sekali lagi kita pantau bersama apakah langkah ini berhasil dilakukan KPU untuk memenuhi ekspektasi masyarakat menyaksikan penyelenggaraan pemilu maupun juga penghitungan suara secara transparan dan juga akuntabel. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPU Pusat Jakarta. Dan saudara, rapat rekapitulasi hasil pemilu 2024 di sejumlah daerah diwarnai protes saling dorong hingga berujung ricuh karena adanya dugaan kecurangan. KPU hanya memiliki waktu 8 hari lagi untuk menyelesaikan proses penghitungan suara pemilu 2024. Tegang dan penuh emosi. Begitulah kondisi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi di sejumlah daerah. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, saksi parpol dan DPD mengamuk karena plano C hasil puluhan TPS di Kecamatan Sekotong diduga dihapus dan diubah menggunakan penghapus cair.
Bahkan ada calon anggota DPD kehilangan lebih dari 100 suara akibat hasil catatan suara dihapus. Kecurangan diduga terjadi di 79 TPS. Ketua KPU NTB, Muhammad Kuwailid, mengatakan berdasarkan hasil data C yang disandingkan, terdapat banyak penghapus cair sehingga keasliannya diragukan. Secara langsung dalam proses itu. Nah, itulah yang kita lakukan sehingga tadi para saksi yang menerima hasil yang disampaikan oleh teman-teman KPU Kabupaten Lombok Barat terhadap hasil penyandingan yang sudah dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilu yang digelar di sebuah hotel pada Minggu malam juga ricuh. Keributan dipicu protes sekelompok orang yang tidak terima hasil penghitungan suara. Polisi akhirnya mengusir sekelompok orang yang emosi ini keluar dari hotel. Ketua KPU Medan menyebut kericuhan dipicu dugaan perpindahan suara antar partai. Ada indikasi bahwa perpindahan suara dari satu partai ke partai lain, sehingga itu memicu kekisruhan. Nah, tapi ini semua masih indikasi dan dugaan saja. Tidak ada mengganggu proses rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 ini. Kami tetap melaksanakan rapat. Rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu Provinsi Maluku Utara juga diwarnai kericuhan yang berujung pengusiran. Sejumlah saksi Partai Golkar protes, mengamuk sambil mendorong meja karena menemukan dugaan selisih suara di sejumlah TPS di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi meminta KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi dan meminta rapat pleno tingkat Provinsi Maluku Utara diskors karena suasana makin memanas. Kericuhan akhirnya berujung pengusiran para saksi dari Partai Golkar. Data D hasil di kecamatan itu berbeda dengan perolehan suara di D hasil pleno kabupaten. Perbedaannya berapa? Perbedaannya itu kurang lebih sekitar 478 pengurangannya. Saya kira itu dinamika saja. Kalau itu hal-hal yang dinamika saja, sepanjang itu adalah areanya di dalam forum rapat pleno dan tidak boleh dibawa keluar, ya kan? Dan itu sah-sah saja karena mereka hanya keberatan, kemudian dengan biasa ekspresi daripada kemarahan atau seperti itu ya. Di tengah kericuhan rekapitulasi hasil pemilu 2024 di dalam negeri, pemungutan suara ulang digelar di Malaysia pada 9 dan 10 Maret. Pemungutan suara ulang ini diawasi langsung Bawaslu agar sesuai dengan ketentuan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, dan ketentuan khusus mengenai prosedur PSU. Selain itu, Bawaslu RI juga berkoordinasi dengan jajaran KPU agar potensi kerawanan bisa diantisipasi. Untuk memastikan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan baik prosedur, kemudian ketersediaan logistik, akurasi data, dan ketentuan khusus mengenai prosedur berkaitan tentang pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang digelar karena ditemukan indikasi kecurangan pemilu di Kuala Lumpur. Berdasarkan temuan itu, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang untuk metode pos
dan kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Rekapitulasi hasil pemilu 2024 berlangsung selama 35 hari, terhitung sejak 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Selama proses rekapitulasi, dugaan kecurangan banyak ditemukan yang berujung aksi protes dari sejumlah pihak yang merasa dirugikan. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi, Saudara, Capres Ganjar Pranowo masih menunggu keputusan KPU tanggal 20 Maret mendatang sambil mengumpulkan data terkait hasil pemilu 2024. Ganjar menyatakan akan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Persiapan jelang arus mudik Lebaran 2024 telah dimulai di Kendari. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari melakukan pengecekan atau remcek terhadap kelayakan serta keselamatan kapal. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya, Mercy Tirayo, setelah jeda. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda.
dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Calon Presiden pada pemilu 2024 Ganjar Pranowo mengaku masih menunggu keputusan KPU tanggal 20 Maret mendatang sambil mengumpulkan data terkait hasil pemilu 2024. Ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Saat bertemu para seniman dan akademisi di Rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta, Ganjar meminta pihak-pihak yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan teknologi untuk membongkar hasil perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Maka konfliknya, sengketanya sekedar suara. Berarti tidak. Jadi itulah yang coba akan kita ungkapkan nanti di dalam proses ini. Untuk mengantisipasi potensi terjadinya chaos. Karena kalau itu terjadi, pasti memori kita akan kembali pada cerita 98. Maaf dengan segala hormat, pasti korbannya adalah kelompok tertentu, kemudian itu korban dan sebagainya, itu tidak kita harapkan. Makanya kita ajak masuk dalam sistem. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terus mendorong hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024. Mahfud juga menyebut Megawati meminta proses hukum di Mahkamah Konstitusi disiapkan sebaik-baiknya. Lihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap tidak dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya. Dan Saudara, isu bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar terus berhembus kencang. Keakraban Jokowi dengan Golkar pun diakui sang Ketua Umum. Peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar akan bergantung pada waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Isu kian kencang berembus, tidak hanya kabar akan bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar, tapi juga Jokowi digadang-gadang akan dicalonkan menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Sejumlah tokoh, bahkan pengurus di internal Partai Golkar kembali mengingatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar sangatlah ketat. Namun, di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi isu ini dengan mengatakan hubungan Jokowi dengan Golkar kian dekat. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak sendiri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak, Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti, Pak? Munas Desember 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali bilang, Presiden Jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Grace mengatakan, Jokowi harusnya menjadi ketua koalisi partai-partai. Sebab Jokowi bisa menjadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju Indonesia emas. Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Iya. Jadi kan kemarin ini Ketua Dewan Pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional
partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju Indonesia emas gitu. Ya, Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu, jembatan. Iya. Menanggapi usulan PSI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyebut harus ada kesepakatan antara ketua partai untuk membangun parlemen yang kuat. Kesepakatan itu haruslah mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antar partai. Koalisi itu kan dibangun dalam rangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya. Dan di mana di situ ada kesepakatan para ketua partai. Jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai. Jadi bukan saja di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Nah, saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi, nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi gitu. Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengawal Presiden Jokowi selama hampir 2 periode pemerintahannya mengaku sudah tidak peduli dengan langkah politik Jokowi. PDIP dan Jokowi pun diklaim sudah tidak ada komunikasi. Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Analis komunikasi politik menilai, peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar akan bergantung pada waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Apakah dilaksanakan saat Jokowi masih menjadi presiden atau di saat masa jabatan Jokowi sebagai presiden telah habis? Kalau Golkar konsisten istiqomah munasnya itu Desember, saya kira Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Golkar, apalagi dikaitkan dengan ketum, bagi saya agak sulit. Tapi kalau munasnya itu dilakukan sebelum Oktober, rasa-rasanya apapun bisa terjadi. Karena kekuasaan politik seorang presiden, entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam, pasti cukup powerful dan akan mengubah segala-galanya. Berdasarkan jadwal dan ketetapan partai, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar akan dilangsungkan saat Munas Partai Golkar Desember 2024 mendatang. Ada sejumlah nama yang santer dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum. 3 di antaranya merupakan Menteri Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, yakni Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, serta nama Ketua MPR Bambang Susatyo. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya persiapan jelang arus mudik Lebaran 2024 telah dimulai. Di Kendari, kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari melakukan pengecekan atau rem cek terhadap kelayakan serta keselamatan kapal. Ada pula informasi di Kota Sabang, Anda bisa menanti waktu berbuka puasa sambil menikmati semburat senja. Selain bermain pasir di pantai, Anda juga bisa memesan sejumlah menu untuk berbuka puasa dengan suasana yang berbeda dari biasanya. 2 informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Siang. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Mau simpan makanan sebanyak ini?
Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kini saatnya kita simak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap 2 rekan jurnalis Kompas TV, ada Silvian Sakia dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Saima Atika dari Aceh. Kita akan ke Kendari terlebih dahulu. Selamat siang, Kia. Informasi menarik apa dari Kendari siang hari ini? Ya, selamat siang rekan Mercy dan juga saudara. Cerita Nusantara dari Kota Kendari ada 2 materi, saudara. Yang pertama, Kantor Kesadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari melakukan pengecekan atau ramcek terhadap kelayakan serta keselamatan kapal Pelni untuk memastikan kesiapan kapal menghadapi angkutan mudik Lebaran. Pengecekan dilakukan lebih awal agar waktu perbaikan jika ditemukan adanya kekurangan sebelum arus mudik Lebaran dimulai. Dalam rangka menghadapi angkutan mudik Lebaran 1445 Hijriah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari melakukan room check terhadap kapal Pelni di Pelabuhan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Senin 11 Maret 2024. Pengecekan atau ramcek itu untuk memastikan kelayakan serta kelengkapan alat keselamatan kapal Pelni yang akan melayani mudik Lebaran tahun 2024. Kepala KSOP Kelas 2 Kendari Kapten Rahman mengatakan pengecekan dilakukan guna memastikan kesiapan serta kelengkapan alat keselamatan yang disediakan dalam kapal, termasuk kelayakan kapal maupun alat komunikasi serta keselamatan dalam melakukan pelayaran.
Hal itu untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pengguna jasa transportasi laut ketika akan berlayar. Jadi ramcek ini sebetulnya merupakan instruksi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut tahun 2024 tentang uji kelayakan kapal penumpang. Apa-apa saja yang dicek di sini? Yang dicek itu banyak, Pak. Jadi mulai perlengkapan alat navigasinya, alat keselamatannya, kemudian sampai mesin, induk dan motor bantu semua dicek, Pak. Termasuk sumber daya manusia yang ada di atas kapal ini semua dicek. Akan membantu follow up juga ke pusat sesuai dengan hasil temuan dan agar perbaikan ini bisa lebih cepat lagi. Jadi dalam minggu ini insya Allah semua yang diperlukan itu bisa berada di kapal dan segera dilakukan perbaikan. Ya, kami siap melakukan angkutan lebaran dan tentu saja juga terus kami lakukan persiapan, perbaikan. Jadi sebelum hari H semua sudah ready untuk melakukan menerima penumpang dalam hal ini peak season lebaran. Dengan dilakukannya pemeriksaan dan pengecekan kapal tersebut, seluruh masyarakat dapat menggunakan jasa transportasi laut dengan selamat, aman, lancar, nyaman, dan terkoordinasi. Sylvia Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, kita beralih ke informasi lain. Saudara, bagi Anda pencinta olahraga bersepeda, mungkin tertarik dengan goes sembari berwisata di kota Bau-Bau. Petualangan akan dimulai di lokasi wisata Kepala Naga yang merupakan ikon kota Bau-Bau, lalu menuju tebing Wantiro sambil menikmati sejuknya air terjun dan indahnya pemandangan sawah. Bersepeda sambil berwisata mungkin ini akan menjadi referensi Anda ketika berlibur di kota Bau-Bau. Bersama komunitas sepeda Bau-Bau Cicilline Community atau BCC akan dituntun menjajal sejumlah lokasi wisata di sana, tentunya sambil goes. Sejumlah spot wisata di kota Bau-Bau yang dilalui bisa dijadikan lokasi bersuah foto, mulai dari Kepala Naga di Pantai Kamali yang menjadi ikon di kota Bau-Bau. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Bukit Wantiro, di mana kota Bau-Bau bisa Anda lihat dari tebing. Tidak jauh dari tebing Wantiro, pesepeda akan masuk ke hutan kota untuk menikmati sejuknya air terjun Tirta Rimba. Rute goes wisata di Bau-Bau disebut sangat menarik. Selain tebing, hutan, air terjun, juga disuguhkan pantai dan yang tidak kalah menarik yaitu indahnya persawahan di Liabuku. Sebenarnya rutenya cukup jauh, sekitar 32 km, dan sangat menantang seperti jalan rata, pendakian, masuk hutan, Tirta Rimba, penurunan bypass Bau-Bau, dan persawahan. Tapi rasa lelah akan terbayar dengan keindahan tempat wisata tersebut. Apalagi Anda pecinta swafoto bisa mengabadikan momen goes Anda bersama teman-teman Anda. Rute kami tadi dari kota, dari Pantai Kamali, karena di situ ada ikon yang kota Bau-Bau, Kepala Naga. Terus kita lanjut ke Wantiro, bukit yang mempunyai keindahan untuk kita melihat kota Bau-Bau dari ujung. Dan kita melanjutkan tadi ke air terjun Tirta Rimba. Kemudian kita melewati wisata bypass, kata orang Bau-Bau. Kita lanjut ke persawahan seperti yang kita lihat sekarang ini. Pemandangan panorama alam yang indah di kota Bau-Bau membuat para pecinta olahraga ini terlihat ceria. Mau tunggu apa lagi? Ayo berkunjung dan goes wisata di kota Bau-Bau. Kontributor Devriatoneka, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya saudara, demikian cerita Nusantara dari kota Kendari. Kembali ke studio. Dari Kendari kita bergeser ke Aceh. Syaima, cerita menarik apa dari Aceh siang hari ini? Ya baik, terima kasih Mercy dan juga saudara. Dan pada hari ini ada dua cerita menarik dari Biro Aceh untuk Kompas atau cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama saudara untuk Anda menyambut bulan suci Ramadan. Di Aceh ada sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman Kesultanan Aceh, yaitu megang atau biasa disebut mak megang. Megang merupakan tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, serta dibagikan ke keluarga berkekurangan.
Sejarawan Aceh Tarmizi Abdul Hamid menjelaskan tradisi megang sudah berlangsung sejak 400 tahun silam di Aceh, pada masa kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda. Sultan kala itu memerintahkan Kadi Muazzam Khasanah Balai Silaturahmi untuk memotong hewan ternak yang banyak, lalu membagikannya pada fakir miskin dan duafa saat 2 hari sebelum Ramadan tiba. Mak megang atau megang sebelum puasa tetap dilakukan oleh masyarakat Aceh dengan menyembelih atau membeli daging sapi atau kerbau untuk dimasak di hari megang. Selain membagi daging ke masyarakat yang membutuhkan, daging megang juga dimasak menjadi kuah belangong. Di Aceh Besar terutama, tradisi itu tetap terawat hingga saat ini. Kuah belangong diartikan memasak daging dengan bumbu rempah yang dimasak dalam kuali besar. Konon, rempah-rempah yang digunakan dibawa dari negeri India pada zaman Kesultanan Aceh dulu. Di hari megang ini, tradisi memasak kuah belangong dilakukan 1 atau 2 hari sebelum puasa Ramadan tiba dan dinikmati bersama dengan keluarga, teman, fakir miskin, dan duafa. Kalau di Aceh Besar sendiri ada tradisi kuah belangong, itu yang sangat populer ya. Jadi dalam megang ini juga dari tahun ke tahun itu disediakan kuah belangong. Tradisi ini adalah menjadi sebuah ciri khas tersendiri di Aceh, apalagi sebagai tuan rumah di Aceh Besar. Karena banyak bumbu yang sudah dicampur, kemudian ada kuahnya, ada dagingnya ya. Jadi kalau memang daging-daging seperti biasa, rasanya tidak mengena bagi orang Aceh di lidahnya kalau tanpa kuah belangong. Bagi masyarakat Aceh, menyantap kuah belangong di hari megang puasa menandakan sukacita menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan sanak keluarga dari perantauan pulang ke Aceh hanya untuk megang bersama menikmati awal puasa bersama keluarga. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, jika Anda tengah berkunjung ke kota Sabang Aceh, kini ada pilihan baru untuk bersantai di sore hari sambil menikmati senja. Kafe ini kini juga jadi pilihan warga serta wisatawan untuk menikmati suasana matahari terbenam atau sunset sambil menunggu waktu berbuka puasa. Anda wajib mengunjungi Sunset Beach sambil menunggu waktu berbuka dan menikmati senja di sore hari. Sunset Beach Bamboo Bar dan Resort terletak di Jalan Bangau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kafe yang baru berdiri setahun terakhir tersebut kini menjadi salah satu tujuan muda-mudi di Kota Sabang maupun wisatawan untuk bersantai, menikmati senja, hingga bersuah foto dengan teman dan keluarga sambil menunggu waktu berbuka puasa. Konsep yang ditawarkan pun tak kalah dari kafe dan resort mewah pada umumnya. Sunset Beach Bamboo Bar ini menerapkan konsep ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik. Semakin sore, maka lokasi ini akan semakin ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tempatnya bagus, spot fotonya banyak, dan kalau di sore hari itu kita bisa ngelihat sunsetnya sendiri, walaupun agak jauh ya, tapi kalau dapatnya perfect. Nah, untuk wisatawan yang ke Sabang, wajib datang kemari. Selama Ramadan, kafe ini akan dibuka mulai dari sore hari hingga malam hari. Pengunjung juga bisa menikmati sejumlah menu untuk berbuka puasa dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Syahril, Kompas TV, Sabang. Ya saudara, demikian 2 berita utama dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio, Mercy. Terima kasih Saima Atika, jurnalis dari Biro Kompas TV Aceh, dan sebelumnya Silviansa Kia, jurnalis dari Biro Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara, yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara.
Sejumlah informasi menarik masih akan hadir di Kompas Siang, Saudara. Di antaranya, umat Islam di Gaza terpaksa menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda ketika perang terus berkecamuk. Warga sholat berjamaah di sekitar reruntuhan karena hampir semua masjid rusak akibat perang. Ada pula informasi di Makassar, Sulawesi Selatan ada masjid yang populer dengan julukan Masjid Terapung. Masjid 3 lantai yang berada di anjungan Pantai Losari, Makassar ini unik karena dibangun di atas laut dan kerap menjadi destinasi wisata. Sesaat lagi Saudara, Kompas Siang akan hadir, tetaplah bersama kami. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? makanya minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Serangan udara Israel meratakan sejumlah gedung apartemen dan melukai 6 orang di kamp pengungsian Jabalia di dekat kota Gaza, Palestina. Serangan mengakibatkan kehancuran parah di kawasan permukiman itu. Sejak perang dimulai 7 Oktober, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 30.000 warga Palestina telah tewas. Laporan itu tidak merinci jumlah warga sipil dan anggota Hamas yang tewas. Laporan itu juga menyebut dari total warga yang tewas, 2/3-nya adalah perempuan dan anak-anak. Perang juga melukai 72.000 warga Palestina. Saudara, umat Islam Palestina khususnya yang bermukim di wilayah Gaza menyambut Ramadan kali ini dalam suasana suram dan penuh kesedihan. Mereka tetap menjalankan ibadah sholat di bulan puasa di reruntuhan masjid yang hancur dihantam rudal dan bom Israel. Ramadan kali ini terasa sangat berbeda bagi warga Palestina, khususnya yang bermukim di Gaza. Selain bencana kelaparan, umat Muslim Palestina saat ini tidak menjalankan ibadah sholat di dalam masjid akibat ratusan masjid yang ada di wilayah Gaza hancur terkena serangan udara militer Israel. Pihak berwenang Palestina melaporkan sedikitnya 1.000 masjid hancur. Di Rafah, jemaah termasuk anak-anak berkumpul untuk sholat Jumat di tengah reruntuhan Masjid Al-Farouq. Masjid Al-Farouq merupakan salah satu masjid terbesar serta tertua di kota Rafah. Pihak berwenang Palestina melaporkan sedikitnya 1.000 masjid hancur akibat serangan Israel. Kini warga Palestina di jalur Gaza melaksanakan sholat berjemaah di luar ruangan atau di sekitar reruntuhan bangunan masjid. Hancurnya masjid membawa kesedihan tersendiri bagi warga Gaza. يشعر الإنسان بالحزن لما يرى بيوت الله سبحانه وتعالى مهدمة ومكومة من التراب، ولكن لا نستطيع أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. منعنا هذا العدوان وتدمير المساجد عن أداء عباداتنا في هذا الشهر، شهر رمضان، مع العلم أنه هذا الشهر شهر رمضان شهر عظيم بالنسبة للمسلمين. هذا الشهر يقدسونه جميع المسلمين، فلن يمنعنا ولن يوقفنا تدمير المساجد، مع العلم أن أغلب مساجد قطاع غزة مدمرة بالكامل، ولكن إن شاء الله صامدون إن شاء الله عز وجل. إذا هدموا المسجد سنصلي بجوار المسجid. Di bulan Ramadan kali ini, masih ada puluhan orang terlihat di pasar-pasar di Ramallah untuk berbelanja makanan dan permen beberapa hari menjelang bulan puasa. Namun harga yang tinggi juga menghambat perayaan yang biasanya terjadi dalam setahun. Persiapan menyambut bulan Ramadan kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara bantuan terus mengalir ke Gaza, pesawat bantuan kemanusiaan melepaskan bantuan melalui udara ke wilayah Gaza Utara. Namun sebagian besar perbekalan tidak tepat sasaran, sehingga banyak yang jatuh ke laut. Tak hanya itu, buruknya pengelolaan bantuan membuat warga Gaza tetap kekurangan makanan. بس إن نيجي نستلم الطحين روحنا بدون طحين، اجينا هنا على المساعدات اللي برمونا اياها من الطياره، وتفرجوا يا عمي المساعدات اللي قاعدين العرب بعطونا اياها بدعمونا اياها، وطلع تفرج. Perang yang berkecamuk di wilayah Gaza selama 5 bulan menyebabkan lebih dari 500.000 warga terancam kelaparan. Harapan akan gencatan senjata tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat. Warga Gaza yang jadi korban konflik kini terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dan serba kekurangan. Saudara, bagaimana suasana Ramadan terkini di Gaza? Kita akan tanyakan langsung kepada sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy yang saat ini berada di Khan Yunis, Fikri Rafiul Haq. Selamat siang Mas Fikri. Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Gaza, Mas Fikri. Bagaimana warga Gaza menjalani Ramadan mereka di tengah perang yang masih berkecamuk? Iya, selamat pagi waktu Gaza, Mbak Mercy. Memang bulan suci Ramadan ini masyarakat Palestina tentunya menjalankan dengan cukup berbeda dengan tahun lalu, di mana tahun lalu mereka masih mempunyai keluarga yang lengkap, mereka juga masih memiliki tempat tinggal, dan juga mereka masih memiliki masjid untuk melaksanakan sholat tarawih maupun sholat ibadah lainnya.
Namun berbeda dengan tahun ini, mereka hanya bisa melaksanakan sholat tarawih di tempat yang fasilitas yang seadanya. Mereka hanya bisa memanfaatkan halaman masjid, sedangkan masjidnya pun sudah hancur dan sudah hancur total, tidak bisa dipakai lagi. Dan banyak juga masyarakat yang menjalani bulan suci Ramadan ini dengan tidak lengkap anggota keluarganya dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang memadai untuk mereka beristirahat, karena sudah ratusan ribu rumah warga sudah dihancurkan oleh pihak Israel. Sehingga memang bulan suci Ramadan ini mereka menjalani dengan penuh kesabaran. Mereka juga banyak hari ini yang berpuasa namun tidak mengikuti sahur karena keterbatasan stok makanan ataupun bahan pangan yang mereka miliki sangat menipis, dan juga bantuan-bantuan yang juga mereka dapatkan juga sangat menipis begitu, karena perlu ketahui juga sampai detik ini pihak Israel masih terus melakukan blokade-blokade terhadap bantuan-bantuan, sehingga jumlah bantuan yang masuk ke jalur Gaza itu sangat sedikit, jauh dikatakan dari cukup, karena memang terdapat 2,5 juta warga yang saat ini tinggal di jalur Gaza di bawah di bawah agresi militer Zionis Israel ini. Dan memang beberapa hari yang lalu memang banyak juga bantuan-bantuan yang diterjunkan melalui udara, namun sekali lagi bantuan-bantuan ini kurang efektif, di mana memang bantuan ini pun mengakibatkan insiden kecelakaan, di mana memang parasutnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga menimpa warga yang sedang menunggu. Data yang saya dapatkan bahwa sampai sehari ini ada 5 orang warga yang meninggal akibat bantuan tersebut karena insiden parasut yang tidak bisa terbuka, dan juga banyak juga salah target, di mana banyak ya turun di laut ataupun perbatasan Mesir dan juga Israel, sehingga masyarakat tidak bisa menggapai bantuan-bantuan tersebut. Dan memang yang paling efektif adalah bantuan-bantuan tersebut melalui jalur darat saja, melalui Rafah antara perbatasan Mesir dan jalur Gaza. Dan seharusnya negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Israel begitu harus melakukan penekanan terhadap Israel untuk membuka border Rafah untuk melakukan bantuan-bantuan, karena di sana terdapat ribuan truk yang sudah sedang mengantri untuk masuk ke jalur Gaza. Dan kondisi di jalur Gaza ya sangat memburuk, bahkan kelaparan melanda begitu dahsyat, dan saat ini sudah total 27 orang yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan di Gaza Utara maupun di Rumah Sakit Al-Shifa yang ada di Gaza City. Dan masih banyak lagi yang kelaparan, dan bukan hanya kelaparan, namun saat ini ada 700.000 warga yang terjangkit penyakit menular begitu, yang kondisinya mereka membutuhkan sekali obat-obatan dan juga penanganan medis yang darurat, karena penyakit-penyakit menular ini terus menulari warga-warga karena kondisinya sangat buruk. Di tenda-tenda pengungsian banyak genangan-genangan air akibat saluran-saluran air yang rusak dan dibom juga oleh pihak Israel, sehingga ini menimbulkan banyaknya penyakit yang dialami oleh masyarakat Gaza. Mas Fikri, dengan situasi seperti yang Anda jelaskan tadi, lantas bagaimana dengan stok makanan untuk sahur dan berbuka warga? Seperti apa yang dilakukan oleh warga dengan situasi ini? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa tadi mereka banyak yang tidak sahur, ataupun mereka hanya sahur dengan makanan seadanya, misalnya kentang rebus ataupun makanan-makanan kaleng, karena mereka hanya memiliki itu. Bahkan mereka mendapatkan makanan saja sudah sangat bersyukur sekali. Mereka sebelum datang bulan suci Ramadan ini, bahkan mereka juga sebenarnya sudah sering berpuasa, karena sekali lagi bantuan masih sangat sulit. Mereka hanya bisa memakan 1 hari sekali atau bahkan 2 hari sekali, saking sulitnya makanan yang mereka miliki begitu, stoknya yang sangat menipis. Dan untuk berbuka pun sama, mereka hanya makan sederhana saja, yang penting mereka bisa membatalkan puasa mereka pada azan maghrib begitu. Dan tidak ada makan besar atau jamuan besar yang ada di jalur Gaza, karena kita tahu kondisinya sangat sulit. Mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka kehilangan semua
anggota keluarga mereka juga kehilangan rumah mereka, dan mereka hanya bisa bertumpu dengan bantuan-bantuan internasional yang masuk ke jalur Gaza, sedangkan bantuan-bantuan ini juga masih sangat sulit, dan solusinya adalah gencatan senjata yang memang pada awal Ramadan ini memang pupus gencatan senjata tidak bisa diadopsi begitu, namun informasi yang saya dapatkan bahwa akan adanya diskusi mengenai gencatan senjata pada minggu depan antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat. Baik, terima kasih Fikri Rafiul Haq, sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy yang saat ini berada di Khan Yunis. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang, Mas Fikri. Semoga lancar ibadah puasanya dan semoga lancar dan juga selamat dalam menjalankan misi kemanusiaan di sana. Saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, di Makassar, Sulawesi Selatan, ada masjid yang populer dengan julukan Masjid Terapung. Masjid 3 lantai yang berada di anjungan Pantai Losari, Makassar ini unik karena dibangun di atas laut dan kerap menjadi destinasi wisata. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali dengan informasi ini bersama Yan Rahman. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak
ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Saatnya Anda menyimak informasi seputar Ramadan di segmen Teman Ramadan. Yang satu ini, saudara, ada berwisata ke Pantai Losari, Makassar saat bulan Ramadan kurang lengkap rasanya jika tidak ke Masjid Amirul Mukminin. Masjid yang populer dengan nama Masjid Terapung ini menjadi tujuan wisata religi. Masjid Amirul Mukminin merupakan salah satu wisata religi yang ada di kota Makassar. Masjid yang dibangun sejak tahun 2009 ini diklaim sebagai masjid terapung pertama di Indonesia. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk melihat bagian dalam masjid ini. Terletak di sebelah timur anjungan Pantai Losari, Makassar, inilah Masjid Amirul Mukminin atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Terapung Makassar. Julukan ini didapatkan karena Masjid Amirul Mukminin dibangun di atas laut. Dengan perpaduan arsitektur klasik dan modern, keunikan lokasinya yang berada di atas air membuatnya jadi destinasi wisata religi. Bangunan masjid ini berdiri kokoh di atas tumpukan beton. Ada pula 2 menara dan 2 kubah yang bercorak biru mozaik dengan gradasi biru dan putih yang mengkilat. Saat akan masuk ke dalam masjid, terdapat 5 pilar berjejer yang menjadi simbol 5 waktu sholat fardu yang wajib ditunaikan umat muslim. Sebagai penerangan di dalam masjid terdapat lampu berjumlah 99 buah. Angka ini berasal dari jumlah Asmaul Husna. Didesain sendiri oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, masjid yang memiliki 3 lantai ini mampu menampung jamaah hingga 500 orang dalam satu waktu sekaligus. Tak hanya untuk sholat dan berwisata religi saja, banyak warga Makassar yang menjadikan Masjid Terapung sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah. Jadi Masjid Amirul Mukminin ini kalau kita nampakkan dari atas, kita memantau dari atas itu bangunannya seperti 99, seperti angka 99 Asmaul Husna. Keunikan yang lainnya itu adalah masjid ini dijadikan destinasi wisata oleh masyarakat Sulawesi Selatan, Indonesia, dan juga dari mancanegara. Letak masjid yang berada dalam kawasan Pantai Losari membuatnya cukup populer, mengingat Pantai Losari merupakan salah satu ikon kota Makassar. Tak heran jika Masjid Amirul Mukminin selalu ramai pengunjung baik wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara. So first of all, when I saw this mosque, I was really shocked because this is underwater and I'm traveling a lot. And before that, I never saw something like this. So I was really, wow. And I still have like emotion like this because I think that you have different feelings when you are praying in the mosque like this, underwater. Keunikan lain yang dimiliki Masjid Amirul Mukminin adalah hadirnya jajaran patung pahlawan di halaman Masjid Terapung Makassar. Situs ini dikhususkan untuk menghormati para pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan dan menjadi tempat wisata sejarah. Dari lantai 2 dan 3 masjid, pengunjung bisa melihat keseluruhan area Pantai Losari Makassar. Masjid Kuba 99 dan CPI memberikan pengalaman wisata berharga setiap kali berkunjung ke Masjid Terapung Makassar. Saudara, selain menjadi tempat beribadah, masjid ini juga digunakan untuk rekreasi bagi pengunjung. Di mana di teras masjid tempat saya berada saat ini, pengunjung yang datang biasa saja melakukan aktivitas rekreasi seperti berfoto bersama dan juga menikmati keindahan laut dari anjungan Pantai Losari. Wafik Asisa, Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Saudara jangan kemana-mana karena Kompas Siang saat lagi akan hadir dengan informasi dari tim SAR gabungan yang melanjutkan operasi penjemputan tim evakuasi pilot Smart Air. Kotak hitam pesawat juga berhasil ditemukan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5 in 1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Wah, mau cooler kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivin. Formula Ivin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivin. Dari Lapi. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wings Food. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Setelah melakukan penyelamatan korban selamat pesawat Smart Air yang jatuh di Binuang, Kalimantan Utara, tim SAR gabungan melanjutkan operasi dengan menjemput tim evakuasi berjumlah 10 orang serta menemukan black box di puing pesawat. Pasca evakuasi korban pesawat jenis Pilatus milik Smart Air yang jatuh di area Binuang, Kalimantan Utara, tim SAR gabungan melanjutkan kembali proses penyelamatan pesawat Smart Air. Kali ini helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk menjemput tim evakuasi yang terdiri dari 10 orang, termasuk personel dari TNI, Polri, dan Basarnas Kaltara. Tak hanya itu, tim KNKT juga berhasil menemukan black box di lokasi puing pesawat Smart Air.
Saudara, memasuki bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Tidak hanya harga beras yang masih mahal, harga telur juga ikut naik. Informasi ini akan hadir di Kompas Siang sesaat lagi. Datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, memasuki bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Tak hanya harga beras yang masih mahal, harga telur ayam juga ikut naik. Di pasar Peterongan, Kota Semarang, harga beras premium masih di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara beras kemasan 5 kg dijual Rp85.000. Tidak hanya beras, saudara, harga telur ayam kini juga naik jadi Rp32.000 per kilogram. Padahal normalnya harga telur di bawah Rp30.000. Kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan terakhir hingga masuk bulan puasa. Pedagang berharap harga beras bisa dikendalikan karena jika harga beras turun akan disusul harga sembako lain yang juga ikut turun. 2 jam sudah Kompas Siang menemani ruang informasi Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Harjuno Pramundito. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.
quarter final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Tak henti memberi kejutan, The Giant Killer FC Saarbrücken akan menghadapi rintangan sengit saat bertemu Borussia Mönchengladbach yang siap merenggut trofi juara di musim ini. DFB Pokal FC Saarbrücken versus Borussia Mönchengladbach, Rabu 13 Maret pukul 2.15 dini hari, live di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda di hari pertama di bulan Ramadan ini? Apakah Anda masih berpuasa hingga siang ini? Tentunya masih berpuasa ya, dan akan kuat hingga nanti jelang berbuka puasa pada maghrib nanti. Dan pada siang ini kami tetap menemani Anda dengan sejumlah informasi pilihan dalam Sapa Indonesia Siang. Ada informasi apa saja di siang hari ini kita intip bersama. Yang pertama ini ada polisi menahan seorang marbot masjid di Palembang, Sumatera Selatan karena mencabuli anak perempuan di bawah umur. Belakangan diketahui ada laporan tidak hanya ada satu korban, melainkan 3 korban dari aksi bejat pelaku. Selanjutnya ada informasi utama lainnya yang dihadirkan oleh Sapa Indonesia Siang. Nah ini dia, saudara, seorang pencuri mengembalikan motor curian kepada pemiliknya lewat layanan jasa antar barang. Motor yang telah dicuri dikembalikan ke lokasi kejadian. Kemudian ada juga informasi ini terkait dengan bulan Ramadan yang identik dengan bermacam sajian kuliner untuk berbuka puasa. Saya tahan dulu karena menu ini untuk berbuka puasa dan nanti seperti di Palembang, Sumatera Selatan ada satu menu andalan yang tak pernah absen karena bertekstur lembut dan gurih dari kuah karinya. Kudapan unik ini bernama ragit. Seperti apa cara membuatnya? Kita lihat nanti selengkapnya. Dan 3 informasi ini dan informasi lainnya kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Siang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama di Sapa Indonesia Siang, saudara. Polisi menahan seorang marbot masjid di Palembang, Sumatera Selatan karena mencabuli anak perempuan di bawah umur. Belakangan diketahui ada laporan tidak hanya satu korban, melainkan 3 korban dari aksi bejat pelaku. Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini tidak berkutik saat ditangkap Satuan Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka yang merupakan seorang marbot masjid ditangkap saat tengah membersihkan masjid di kawasan Kecamatan Sako, Palembang. Menurut keterangan polisi, tersangka mengaku mengiming-imingi korban dengan jajanan untuk melakukan aksi bejatnya itu. Korban yang mengalami trauma kemudian menceritakan kejadian itu ke orang tua hingga akhirnya melaporkan ke polisi. Setelah diselidiki, ternyata ada 2 anak perempuan lainnya yang sebelumnya menjadi korban pencabulan pelaku. Tersangka ini membujuk korban dengan bujuk rayu berkata bahwa nak makan dak kakek gua beli ke sosis dengan kita lah. Nah lalu korban menganggukkan kepala dan melihat kondisi masjid. Terus si tersangka langsung memeluk dan mencium pipi korban. Marbot masjid, tapi si korban warga di sekitaran masjid. Berapa korbannya? 3 orang. Akibat aksi bejatnya, tersangka kini dijerat dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Informasi berikutnya, saudara, diduga saling ejek di media sosial. 2 kelompok remaja perempuan di Palembang, Sumatera Selatan terlibat baku hantam di jalan raya. Aksi baku hantam yang sempat direkam salah satu kelompok kemudian viral di media sosial. Aksi baku hantam antara 2 kelompok remaja perempuan ini terjadi di Jalan Kiai Haji Azhari pada Minggu sore kemarin. Video dengan durasi 28 detik itu mempertontonkan perkelahian 6 remaja perempuan dari 2 kelompok berbeda. Sementara remaja yang lain hanya menonton perkelahian. Namun video ini tidak bisa kami tayangkan utuh karena untuk melindungi identitas para remaja yang diduga masih di bawah umur dan juga karena mengandung unsur kekerasan.
Aksi perkelahian ini baru bisa dilerai setelah ada warga yang melintas di lokasi tersebut. Diduga perkelahian terjadi lantaran dua kelompok itu saling ejek di media sosial hingga berujung keributan. Salah satu warga sekitar membenarkan adanya peristiwa perkelahian tersebut. Namun warga tidak mengetahui apakah remaja tersebut tinggal di sekitar lokasi kejadian atau tidak. Kenal lah kita. Kenal kami. Dengan si yang budak ubah lah. Kating kenal ya, bukan orang sini ya? Bukan. Itu Di mes bae. di mes bae. Waktu kejadian ada gitu. Gak aku. Memang tidak kati gitu ya. Ada tapi di dalam, tapi tidak tahu mana ada kejadian di luar. Tahu-tahu jenguk darah dia lah di situ. Ada darah ya. Sementara, unit PPA Polrestabes Palembang telah mendatangi lokasi kejadian untuk meminta keterangan saksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya datang dari unit Reskrim Polisian Sektor Grujugan, Bondowoso, Jawa Timur yang mengungkap kasus pencurian kambing. Pelaku diketahui adalah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang sate. Aksi pencurian ini dilakukan untuk membayar cicilan kredit. Dari rekaman video CCTV, pasangan suami istri berinisial F, W, dan K, warga desa Dadapan, Kecamatan Grujugan, Bondowoso, Jawa Timur, ditangkap polisi usai mencuri 2 ekor kambing. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang masih bertetangga dan mengenal korban. Menurut pelaku, ia tak sengaja melihat 2 ekor kambing tanpa dijaga di samping halaman rumah korban dan langsung memasukkan kambing ke dalam mobil. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai pedagang sate nekat mencuri karena kesulitan bayar cicilan kredit. Dari bukti-bukti yang kuat, akhirnya kita usaha dari barang bukti mana yang dicuri adalah kambing itu akhirnya bisa ditemukan melalui penyelidikan kita. Pelakunya Pak Sutri nih ya? Pak Sutri, pelakunya Pak Sutri yang mana punya kegiatan sehari-harinya udah swasta yaitu pedagang sapi. Ya, menggunakan mobil ya? Mobil. Polisi menyita barang bukti 1 unit mobil dan 2 ekor kambing hasil curian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, saudara, sebuah video pengakuan seorang ibu di Bangkalan, Jawa Timur yang mengaku bayinya meninggal dunia karena dugaan malapraktik saat proses persalinan ramai di media sosial. Sang ibu mengaku tak diberi rujukan ke rumah sakit oleh pihak puskesmas. Gimana Bu, saya ini mau minta rujukan, saya nggak mau melahirkan di sini. Kata saya, bentar sama dokternya nggak diangkat-angkat, dorong-dorong. Ya, saya ini sakit bukan sakitnya mau melahirkan, sakitnya di dorong-dorong tanah. Mukaromah bercerita tentang kisah pilunya saat menjalani persalinan di Puskesmas Kedundung, Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Diduga Mukaromah menjadi korban malapraktik yang menyebabkan bayinya meninggal dunia. Mukaromah mengatakan bidan di kampungnya sudah menjelaskan kondisi bayi pada posisi sungsang sehingga harus dilakukan persalinan dengan operasi sesar. Namun amat disayangkan, setibanya di Puskesmas Kedundung, bukannya mendapat rujukan ke rumah sakit, Mukaromah malah diminta untuk melahirkan di sana. Insiden pun terjadi dalam proses persalinan yang menyebabkan sang bayi meninggal dunia. Jadi sempat keluar begitu ya, bayi ibu dalam keadaan sudah meninggal dunia? Iya. Selalu lanjutnya penjelasan dari pihak puskesmas seperti apa? Saya itu terputus. Saya nggak mau lagi dilayani di sana. Saya mau minta rujuk aja. Katanya saya ditakut-takuti. Kamu itu nanti di perjalanan kalau ada apa-apa nggak bidan sini nggak mau tahu ya, gitu. Terus sampai ke rumah sakit, kamu nggak bakalan operasi. Kamu bakalan dipaksa pakai tangan juga, pakai tangan gitu. Oke. Saya bilang biarin,
Saya rujuk aja. Oke, akhirnya ibu tetap meminta untuk dirujuk begitu ke rumah sakit ya. Selanjutnya puskesmas memberikan surat rujukan itu atau tidak? Iya, beri. Oke, sampai akhirnya ibu ke rumah sakit mana Bu? Sakit Gelamor. Oke, dan akhirnya ditangani di rumah sakit sana ya Bu ya? Iya, ditangani. Oke, dari penjelasan akhirnya penanganan seperti apa Bu ketika berada di rumah sakit? Ibu mendapatkan dioperasikah atau seperti apa Bu? Iya, dioperasi. Dioperasi sesar berarti ya? Iya. Pihak keluarga kini meminta keadilan akan kasus dugaan malapraktik yang menyebabkan bayi Mukaromah meninggal dunia. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Selesai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi. Salah satunya yaitu para siswa di pedalaman Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akhirnya memiliki sepatu sekolah yang layak. Sepatu-sepatu itu diantarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan menempuh 18 jam perjalanan. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Mix, Indo coffee mix. Memang asik, Indo coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo coffee mix, strain one, we are first class. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Halal. Yakin. Selamat berpuasa. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa.
Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Sudah hari Selasa, saatnya Selasa Bahasa. Dan kali ini ada istilah cut off, adalah salah satu bahasa gaul yang sempat viral dan kini kerap digunakan generasi muda dalam percakapan di media sosial. Kerap dihubungkan dengan hal-hal yang emosional, istilah cut off bisa dipadankan dalam bahasa Indonesia. Mari kita simak penjelasannya dalam Selasa Bahasa berikut ini untuk Anda. Cut off, istilah dari bahasa gaul yang sempat viral dan kini sering digunakan oleh anak zaman sekarang dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Terutama untuk mengungkap hal-hal yang emosional. Istilah dari bahasa Inggris ini bisa dipadankan dalam bahasa Indonesia. Tapi, apakah warga tahu? Cut off. Nah, coba. Biasanya buat cowok-cowok red flag, biasanya udah kita cut off aja nggak sih yang kayak gitu. Kayak semacam memutus hubungan kali ya kalau buat di konteks percakapan. Cut off? Cut off tuh kayak benar-benar mutus gitu, putusin sesuatu gitu. Cut off. Nah, tahu nggak nih Mas? Putus hubungan ya. Duh, gimana gitu ya menyebut kata putus tanpa mengingat mantan? Ya sudah, biar tidak terbawa perasaan, kita simak yuk penjelasan dari penyelaras bahasa Kompas TV tentang padanan istilah cut off dalam bahasa Indonesia. Istilah cut off kerap digunakan di media sosial beberapa waktu belakangan. Berdasarkan asal katanya, cut off adalah istilah dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu cut dan off. Frasa ini memiliki makna yang berbeda, yakni cut yang artinya memotong dan off yang artinya mati atau berhenti. Secara harfiah, frasa ini berarti memotong. Namun dalam konteks slang, cut off berarti memutus hubungan pertemanan. Atau bisa juga secara umum diartikan menghentikan sesuatu perbuatan atau yang berkaitan dengan aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa memadankan cut off dengan kata putus. Contohnya dalam kalimat, karena merasa sudah tidak cocok, kedua remaja yang pacaran itu akhirnya cut off atau putus. Kini kita sudah tahu, istilah bahasa gaul cut off dalam bahasa Indonesia bisa dipadankan dengan kata putus. Dengan contoh, penggunaan dalam kalimat, karena sudah merasa tidak cocok, kedua remaja yang berpacaran itu akhirnya cut off. Nah, kalau sudah putus, jangan lama-lama bersedih ya. Karena masih banyak kegembiraan saat kita berbahasa Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi berikutnya, Saudara, para siswa di Desa Tanjung Lokang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akhirnya memiliki sepatu yang layak untuk dipakai ke sekolah. Sepatu baru itu diantarkan dengan perjuangan yang tidak mudah, yaitu menempuh 12 jam perjalanan darat dan selama 6 jam menerjang sungai berarus deras. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
mengantarkan bantuan sepatu sekolah untuk para siswa di Sekolah Dasar Negeri 11 Desa Tanjung Lokang, Kecamatan Putusibau Selatan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Desa Tanjung Lokang berada di pedalaman Kapuas Hulu, Kabupaten paling timur di Kalimantan Barat. Tidak mudah untuk menjangkau lokasi ini. Sepatu baru itu harus menempuh sekitar 18 jam perjalanan dari kota Pontianak. Para petugas menempuh perjalanan darat selama 12 jam. Sepatu lalu dibawa menerjang sungai berarus deras, sangat menantang. Begitu tiba, sepatu sekolah disambut rona bahagia di wajah para siswa yang telah menanti penuh harap. Kami menghantarkan puluhan sepatu untuk anak-anak SD di sini karena hanya ada sekolah dasar saja di Desa Nangalokan ini, dan sudah kami bagikan tadi pagi, dan kami berharap ini sangat bermanfaat untuk anak-anak di sini. Anak-anak semakin rajin belajar, semakin rajin ke sekolah. Semoga pendidikan di Kalimantan Barat semakin berkualitas. Semoga mereka terus rajin belajar, menjadi anak yang bermanfaat dan semangat untuk pergi sekolah. Perjalanan ini akan kami lanjutkan ke wilayah lainnya. SD Negeri 11 Tanjung Lokang adalah satu-satunya sekolah dasar di Desa Tanjung Lokang. Sebanyak 53 siswa SD Negeri 11 Desa Tanjung Lokang menerima bantuan sepatu sekolah, penyemangat belajar, meraih cita-cita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat juga mendorong agar sebuah sekolah menengah pertama bisa berdiri di Desa Tanjung Lokang. Kita ke informasi memasuki bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Tak hanya harga beras yang masih mahal, harga telur ayam juga ikut naik. Di Pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah, harga beras premium masih di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000. Sementara beras kemasan 5 kg kini masih dijual Rp85.000. Tidak hanya beras, harga telur ayam kini juga naik jadi Rp32.000 per kilogram. Padahal normalnya harga telur di bawah Rp30.000. Kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan terakhir hingga masuk bulan puasa. Pedagang berharap harga beras bisa dikendalikan karena jika harga beras turun akan disusul harga sembako lain yang juga ikut turun. Beras sekarang berapa, Bu? Sekarang yang eceran ini 17.000. Nggih. Yang 17.000 yono. Nggih. Yang bagus berapa? Yang bagus 18, mentik wangi. Harganya berarti belum turun ya, Bu? Belum turun sama sekali. Telur belinya 3.500, jualnya 32. Berarti naik ya, Bu? Kalau naik. Karena mau Ramadan ya. Sementara di Pasar Martoloyo, Tegal, Jawa Tengah, harga beras berangsur turun. Harga beras jenis medium yang sebelumnya mencapai Rp16.000 hingga Rp16.500 per kilogram, kini turun Rp1.500 per kilogramnya atau menjadi Rp15.000 per kilogram. Meski demikian, pedagang mengaku omset penjualan beras masih lesu. Pasalnya warga lebih memilih membeli beras bulog atau SPHP yang harganya lebih terjangkau, yakni Rp54.500 per 5 kilogram. Berbeda dengan harga beras yang mulai turun, harga komoditas pangan lainnya seperti telur ayam, minyak curah, dan gula pasir cenderung naik. Harga beras per kilo naik 15. Yang medium ya? Yang premium berapa sekarang? Jual. Oh, gak jual ya? Kalau yang lain yang turun apa lagi? Beras sama apa sih? Aci ya, Bu ya? Telur naik. Telur naik. Sekarang berapa? 31.500. Minyak goreng? 17. Berarti masih tinggi ya? Saudara, beberapa waktu belakangan ini milk bun atau roti susu dari Thailand seketika viral di Indonesia. Dan ini dijadikan sebagai peluang bisnis oleh pelaku usaha kue rumahan di kota Sukabumi, Jawa Barat dengan mencoba membuatnya sendiri. Dan tidak disangka roti milk bun ala Thailand ini laku di pasaran. Roti susu yang lagi viral di kalangan pecinta kuliner
membuat pelaku usaha kue rumahan di kota Sukabumi, Jawa Barat mulai mengikuti tren dengan mencoba membuatnya sendiri di rumah. Roti yang dikenal dengan nama milk bun ini memiliki aneka varian rasa. Dan Roswita, pelaku usaha milk bun ala Thailand ini, menunjukkan proses pembuatannya di dapur rumahnya. Untuk menghasilkan milk bun yang super lembut ini, milk bun viral Thailand ini dibuat seperti aslinya dengan bahan premium atau pilihan. Dasar rotinya sendiri sebenarnya adalah roti susu dengan tambahan isian di dalamnya berupa krim yang kental. Isian di dalamnya sendiri bisa disesuaikan ketika satu bagian rotinya diambil dan disantap. Milk bun tampak seperti roti sobek pada umumnya. Hanya saja tampilan rotinya diberi taburan bubuk putih di atasnya, sehingga terlihat seperti salju. Rasa gurih dan manis berasal dari bubuk susu yang ditaburkan di atasnya. Roti ini diklaim memiliki tekstur yang sangat lembut. Ya, kita selalu mengikuti tren. Kira-kira ada kue apa nih yang lagi hype, lagi hits di luar sana. Kebetulan kali ini ada roti yang lagi kekinian yang dari luar negeri. Kita adaptasi, kita recook dengan resep rahasia dan bahan-bahan premium. Bagi Anda yang suka roti viral ini, tak perlu jauh-jauh ke Thailand. Di kota Sukabumi pun kini hadir dengan rasa yang tak kalah bersaing. Saat ini, Roswita membuat 5 varian rasa, mulai dari rasa original, coklat, stroberi, durian, dan pandan. Setiap harinya, Roswita selalu menerima pesanan untuk milk bun ini karena harganya pun terjangkau, hanya Rp40.000. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, bulan Ramadan identik dengan bermacam sajian kuliner untuk berbuka puasa. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, ada satu menu andalan yang tak pernah absen karena bertekstur lembut dan gurih dari kuah karinya. Kudapan unik ini bernama ragit. Seperti apa cara membuatnya? Kita lihat informasinya selesai jeda bersama rekan Mercy Tirayo di segmen Teman Ramadan. Siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya,
paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Saudara, kini saatnya Anda menyimak informasi menarik dan juga inspiratif dalam segmen Teman Ramadan. Saudara, perkembangan agama Islam biasanya ditandai dengan berdirinya sebuah masjid sebagai pusat penyebaran agama. Masjid yang dibangun pada tahun 1603 Masehi ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Berikut ini informasinya untuk Anda. Masjid Tua Katangka adalah salah satu masjid tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Dibangun pada tahun 1603 Masehi oleh Raja Goa 14 I Mangarangi Daeng Manrabia. Awalnya masjid ini disebut Masjid Al-Hilal atau Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Katangka diambil dari nama sebuah pohon yaitu katangka, pohon yang terkenal keramat pada masa Raja Itamanurung. Masjid Tua Katangka didirikan di atas lahan seluas 150 meter persegi. Sebagai bangunan sejarah yang dibangun pada masa kolonial Belanda, sekaligus sebagai tempat menyambut tamu kesultanan, masjid ini mendapat banyak pengaruh dari berbagai budaya, terlebih pada segi arsitekturnya. Nah, saudara, inilah suasana di dalam Masjid Tua Katangka. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada 4 pilar besar yang berdiri kokoh di tengah-tengah ruangan masjid. Ini menunjukkan budaya warga Bugis Makassar, yaitu sulap papak yang merupakan 4 penjuru mata angin. Selain itu juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Kalau kita bisa lihat di sini terlihat di atap tempat mimbarnya itu yang mirip dengan atap kelenteng seperti itu juga. Nah, di sini juga ada 2 tiang di samping tempat mimbar yang bertuliskan kalimat tauhid. Konon katanya dulu 2 tombak atau tiang ini dijaga oleh prajurit Kesultanan Goa saat khotib membawakan ceramahnya di hari Jumat. Kita lihat-lihat lagi yuk detailnya seperti apa. Filosofi agama Islam terlihat dari jumlah pintu utama yang ada 5 yang menggambarkan rukun Islam dan jumlah jendela 6 sesuai dengan rukun iman. Jendela pada Masjid Tua Katangka berbentuk seperti jendela yang berasal dari budaya kolonial Belanda. Dari segi ukuran, ciri khas jendela ini memiliki lebar 2 meter. Lihat, masjid ini terdiri dari 5 pintu, 2 di muka dan 3 di dalam. Ini mengandung makna simbolis, yaitu bahwa rukun Islam yang kelima. Dan setelah kita memasuki ruangan ini, kita melihat ada 6 buah jendela. Itu makna simbolisnya adalah rukun iman yang ke-6 itu. Gerbang utama masjid ini berwarna putih Neweboen, warna ciri khas gaya arsitektur kolonial Belanda. Gerbang ini juga mengadopsi ornamen kolonial Belanda, yaitu ornamen gawel yang bervariasi pediment, yaitu semacam ornamen berbentuk segitiga.
Bagian atap terdapat mustaka atau keramik Gucci yang konon katanya berasal dari negeri Tiongkok. Sedangkan materi atap menggunakan material genteng yang didatangkan khusus dari Belanda. Sementara kebudayaan Jawa dapat dilihat dari bentuk atap masjid yang berbentuk seperti atap joglo. Selain tempat ibadah, di komplek masjid ini juga terdapat makam raja-raja Goa terdahulu. Saudara, dengan desain arsitekturnya yang unik serta filosofi dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam Masjid Tua Katangka menjadikannya bukan hanya sebagai pusat peribadatan umat muslim saja, tetapi juga pusat destinasi wisata religi yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan berusia ratusan tahun, masjid ini tetap berdiri kokoh sebagai seolah-olah menjadi pintu gerbang ke masa lalu yang harus kita jaga dan kita teruskan kepada generasi kita berikutnya. Saya Gufran Lamataha, Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, bulan Ramadan identik dengan bermacam sajian kuliner untuk berbuka puasa. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, ada satu menu andalan yang tak pernah absen karena bertekstur lembut dan gurih dari kuah karinya. Kudapan unik ini bernama ragit. Seperti apa cara membuatnya? Berikut ini informasinya untuk Anda. Berburu sajian kuliner Ramadan ala Nusantara selalu dinantikan setiap tahunnya. Salah satunya kudapan unik asal Palembang, Sumatera Selatan yang diberi nama ragit atau dikenal dengan roti jalak kuah kari. Dibuat dengan campuran tepung, telur, minyak, dan garam yang diaduk dengan air. Adonan cair ini kemudian diambil bertahap menggunakan cetakan khusus yang dibentuk di dalam penggorengan menyerupai jala. Setelah matang, ragit dapat dibentuk sesuai selera dan siap disajikan dengan kuah karinya yang gurih karena terbuat dari santan dan rempah pilihan. Usaha kudapan ragit ini menjadi berkah bagi para pembuatnya. Salah satunya Rovalina yang menjajakan ragit melalui kedainya di Jalan DI Panjaitan, Lorong Daruhama, Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan. Rovalina mengaku ragit buatannya dapat terjual laris manis selama bulan Ramadan karena sering dipesan untuk acara buka puasa bersama. Menurutnya, kunci yang membedakan ragit dengan sajian kuliner unik lainnya ialah dari kuah kari yang bercita rasa gurih dan creamy. Biasanya agak meningkat sekitar 30%, khususnya untuk acara buka bersama. Kalau sehari-hari biasanya ragit ini saya bikin porsi pakai tampah. Kalau untuk bulan puasa, biasanya saya lebih kecil, lebih porsi per orang atau per keluarga, jadi tidak sebesar pakai tampah. Kuah karinya yang lebih kerasa bau kari ya, karena mungkin Palembang ini masih terafiliasi dengan Melayu ya, jadi bau Melayunya khas dan bumbu karinya yang lebih khas. Ragit bertekstur lembut dan gurih yang dapat Anda nikmati untuk kudapan saat berbuka puasa ini dijual dengan harga Rp15.000 per 5 buahnya. Anda dapat memesannya secara online ataupun datang langsung ke kedai untuk melengkapi kudapan berbuka puasa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Siang masih akan hadir bersama Yan Rahman dengan informasi diantaranya. Para peneliti dan ilmuwan warga akan mengamati reaksi hewan selama gerhana matahari total pada 8 April mendatang. Bayangan bulan akan menyapu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma?
Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma. Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma. Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Saudara, warga Gaza yang putus asa dan kelaparan harus mengantre panjang untuk mendapatkan makanan di dapur umum. Sejak bantuan program Pangan Dunia berhenti dikirim, diperkirakan membuat 500 juta penduduk Gaza menghadapi kelaparan. Ini sebanyak 300.000 warga Palestina diyakini masih tetap berada di Gaza. Bangsa-bangsa penduduk Gaza Utara Meskipun ada banyak penampakan individu yang berperilaku aneh selama gerhana bersejarah, baru dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai mempelajari secara cermat perubahan perilaku hewan liar, domestik, dan kebun binatang. 7 tahun lalu, kura-kura Galapagos di kebun binatang Riverbanks di Columbia, Carolina Selatan mulai berkembang biak pada puncak gerhana. Walau demikian, penyebab perilaku tersebut masih belum jelas. Ada lagi, sepasang siamang. Siamang yang biasa bersuara di pagi hari menyanyikan lagu-lagu yang tidak biasa saat gerhana sore. Some of the animals behaved as if evening had come, so they went into their nighttime routine. The gorillas
and they spend their day outside, and then at night they're moved into like an indoor enclosure where they get their final food and then they go to sleep. And in the middle of the day, the whole group of gorillas wandered over towards the enclosure as if to be let in at night. Beberapa jerapah jantan mulai berlari kencang dalam kecemasan. Flamingo berkerumun di sekitar anak-anaknya. Para peneliti mengatakan bahwa banyak hewan menunjukkan perilaku yang berhubungan dengan senja hari. Bulan April nanti, tim peneliti berencana mempelajari spesies serupa di Texas untuk melihat apakah perilaku yang mereka saksikan sebelumnya di Carolina Selatan menunjukkan pola yang lebih besar. Beberapa kebun binatang lain di sepanjang jalur juga mengundang pengunjung untuk membantu melacak binatang, termasuk kebun binatang di Little Rock, Arkansas, Toledo, Ohio, dan Indianapolis. Selesai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan informasi seorang pencuri mengembalikan motor curian kepada pemiliknya lewat layanan jasa antar barang. Motor yang telah dicuri dikembalikan ke lokasi kejadian. Ya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata.
Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum iFit. Dari Lapi. Saudara, seorang pencuri mengembalikan motor curian kepada pemiliknya lewat layanan jasa antar barang. Motor yang telah dicuri dikembalikan ke lokasi kejadian. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV berikut ini, saudara memperlihatkan 2 orang pencuri sedang mengintai dan serta mengambil sepeda motor sasaran yang berada di area parkir Gor Bulu Tangkis di Jalan Pesantren Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selang 5 jam kemudian, jasa layanan pengiriman barang tiba di lokasi untuk mengantarkan sepeda motor yang hilang dicuri. Korban maupun pengelola tidak mengetahui apa alasan kawanan pencuri mengembalikan sepeda motor. Jadi awalnya pelaku itu 2 orang. Terus yang pertama itu yang pakai jaket, ditutup palanya itu pakai kupluk, dia datang jalan kaki. Terus nggak lama dia meriksa juga, duduk di bangku sambil menghubungi temannya yang satunya lagi datang. Habis itu udah dia bawa sambil didorong motornya. Kurang tahu juga kenapa dibalikinnya, cuman jam 5 itu udah ada driver gobox bawa motor yang diambil itu ke sini gitu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, para pemirsa Kompas TV. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberkahi ibadah kita selalu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Yan Rahman. Saudara, setelah ditutup selama nyepi 11 Maret 2024 lalu, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bay Karangasem Bali kembali dibuka untuk melayani penyeberangan penumpang. Pelabuhan Penyeberangan Padang Bay Karangasem Bali kembali dibuka pada Selasa pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Penumpang dan kendaraan sepeda motor sudah mulai berdatangan ke Pelabuhan Penyeberangan Padang Bay untuk menyeberang ke Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Penyeberangan sudah mulai normal sesuai dengan jadwal keberangkatan kapal dengan mengoperasikan 22 armada kapal. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winsfood. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ramadan kali ini ada yang segar-segar, tapi bukan takjil. Mengisi waktu ngabuburit, tapi nggak bikin batal puasa. Lucu-lucuan, tapi penuh makna. Betty, aku mau kerimbat ya, cepetan. Betty, kurang ajar ya. Saya Mahmud. Suci Barbar Show Ngabuburit setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan. Korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutupi untuk melindungi nama baik. Lagi dan lagi, kasus perundungan kembali terjadi. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak seorang figur publik serta meninggalnya seorang santri karena dianiaya seniornya di sebuah pondok pesantren di Kediri. Kali ini, bak fenomena bola salju yang semakin membesar, kasus perundungan terjadi di sejumlah tempat sekaligus. Di Batam, Kepulauan Riau, 4 remaja perempuan ditetapkan sebagai tersangka perundungan 2 anak di bawah umur. Adapun motif para tersangka dilatar belakangi kekesalan dan saling ejek di antara mereka. Videonya pun viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Penganiayaan terjadi secara bertubi-tubi hingga membuat para korban menderita luka-luka, termasuk luka bakar akibat disundut rokok. Tim kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Jadi korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, yaitu pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP viral juga di media sosial. Perundungan dilakukan di dalam kelas. Pertikaian bermula ketika korban mengirimkan gambar tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Korban ataupun para pelaku sempat dipanggil guru BK atau bimbingan konseling dan didamaikan. Korban mengalami lebam di kepala. 6 pelaku pun dibawa ke unit PPA Polresta Balikpapan. Intern sekolah dan kedua belah pihak itu sudah sepakat tidak melanjutkan berdamai dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan.
pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan dengan terkirimnya gambar asusila ke pihak keluarga pelaku. Di Malang, Jawa Timur, 2 siswa SMP saling cekcok saat akan sholat Jumat. Salah satu siswa terlihat tiba-tiba memukul siswa lain hingga jatuh. Namun belum diketahui pasti penyebab perundungan ini. Kini, kasus penganiayaan ini telah ditangani polisi, 3 siswa diperiksa. Polisi juga menyita rekaman kamera pemantau sebagai barang bukti. Cekcok salah paham aja. Jadi salah paham bahwa mengklarifikasi pelaku terhadap korban kalau korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan sekolah membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi meminta pihak sekolah secara cepat menyelesaikan kasus perundungan dengan mengutamakan hak korban. Pihak sekolah diminta tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Kriminolog anak Hanifah Hasna menyebut, perundungan bisa terjadi karena kesalahan yang berulang dibiarkan dan tidak ditindak tegas, sehingga tak ada efek jera pada pelaku perundungan. Ketika anak menjadi korban perundungan dan melaporkan pada pihak berwajib, bisa jadi pilihan yang diambil orang tua agar rantai kekerasan di lingkungan belajar mengajar bisa diputus. Tapi Anda melihat bahwa hal ini, langkah orang tua membawa ke ranah hukum, ini ada hal yang tepat untuk menekan kasus perundungan? Sangat tepat, karena hak masing-masing orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas itu permasalahannya apa, misalnya nih korbannya itu menjadi pribadi yang memancing untuk menjadi korban bully, ini adalah hak orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Karena kalau tidak melaporkan, itu justru menjadi orang tua